Teman-teman sahabat YouTube, di video KB ku kali ini saya akan coba untuk menampilkan ya, menjelajah tempat-tempat yang memang pernah dulu sering kami kunjungi ya. Ini adalah salah satu tempat yang dulu pernah saya kunjungi, yaitu salah satu goa ya. Dan ada beberapa tempat lagi yang sering saya lewati, lalu terus saya lihat-lihat suasana di sini ya, yaitu ada pemakaman dan pokoknya lihat saja ya, ikuti perjalanan kami untuk menelusuri tempat-tempat yang memang dulu pernah sering saya kunjungi ya. Intinya ini dulunya pernah saya kesini tuh waktu masa masih sekolah dasar ya. Nah seperti itu. Dan di sini tuh saya kalau kesini tuh mengambil kayu bakar ya, terus ambil rumputnya gitu ya. Nah ini adalah salah satu tempat yang sering saya kunjungi. Dan seperti apakah tempat-tempat yang lainnya, ikuti terus perjalanan kami untuk menelusuri tempat-tempat yang memang dulu saya kunjungi. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Dulu di sini adalah tempat bermain nih, namun sudah lama nggak kesini. Di sini tuh ada sebuah gua. Baik teman-teman, ini adalah salah satu goa ya, yang memang dulu pernah juga kesini ya. Cuma ini guanya lubangnya itu kecil ya. Kalau dulu itu pernah saya memasuki gua, cuma lubangnya besar. Kemungkinan guanya itu bukan yang ini ya, ada satu lagi guanya yang lubangnya besar. Dan waktu dulu juga saya pernah masuk ke dalam guanya, ternyata dalamnya itu tinggi ya, lebar dan luas ya. Kemungkinan bukan yang ini ya guanya. Mungkin nanti satu waktu kami akan mencari lagi gua yang satunya. Dan yang ini pun mungkin bisa juga ya untuk masuk, cuma kayaknya sudah dibendung ya, ada bendungan-bendungan kayak gitu, jadi dalamnya itu penuh dengan air ya teman-teman. Ini mata air ini. Oke, kita lanjut ya, kita ke tempat lain. Ini adalah dulu pernah kesini saya nih, kesini nih. Sini nggak ada jalan nih, karena cuma ini nih guanya. Ada kayaknya ada satu lagi, cuma lupa nih guanya, lupa. Cuma di sini gua nih. Baik, kita lanjut ya. Ini dalam nih, dalam banget ini guanya. Nanti insya Allah kapan-kapan, soalnya ini dalamnya itu air. Kayaknya banyak kelelawarnya di dalamnya. Ini banyak kelelawarnya. Nah, kita tinggal jam lain. Dulu saya sering kesini nih. Kalau dulu nggak kayak gini sih. Sekarang mah udah rembet banget nih. Itu gua itu ada berapa, dua kalau nggak salah itu. Gua Lawet. Itu jarang terjamah sama orang-orang. Itulah teman-teman salah satu gua yang pernah saya lihat waktu dulu ya. Itu waktu zaman saya masih di sekolah dasar ya, sekolah dasar.
Dan ke tempat ini saya sering kali ya untuk mencari kayu bakar, mengambil rumput yang ke tempat ini. Waktu dulu itu tempat ini rimbun ya, namun sekarang ya rada-rada gimana, ada pohon-pohon besarnya. Jadi banyak pohon-pohon besarnya, mungkin kalau sekarang ini udah pada ditebang ya pohon-pohonnya, jadi sedikit agak terang ya gitu. Kalau dulu rimbun banget ya gitu, banyak pohonan yang besar. Nah, di sini tuh terdapat air yang bening ya, dan di sini tuh banyak ikannya yang kecil-kecil kayak gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut kembali ya perjalanan kami menelusuri perbukitan yang sering saya kunjungi waktu masa kecil saya. Ini dulu, kalau dulu saya sering kesini nih. Kalau dulu sering kesini, lewat sini. Nah, menuju ke pasir ini. Kalau untuk tadi ke gua tadi ya, bau apa namanya, angru itu. Bau angru. Ini ciri patoknya daripada dipatok. Tadi habis dari sana nih, jauh. Dan sebelah sininya adalah gua nih. Sini tadi. Kita lanjut perjalanan. Ini saya sendirian. Ke sini, coba ke sini. Jangan lupa lagi jalannya nih. Udah lama nggak ke sini. Itu tadi yang sebelah sana tuh. Yang sebelah sana itu gua yang tadi tuh. Hijau. Baik teman-teman, di tempat ini ya ada beberapa tempat yang memang bisa dibilang teramat angker ya gitu. Dan kalau waktu dulu tuh, zaman dulu nggak boleh disamper, katanya itu nanti kalau disamper itu istilahnya, kalau bahasa Sundanya itu akan gimana ya, ada makhluk yang takutnya kenapa terganggu atau gimana ya. Kalau istilah bahasa Sundanya itu tempat yang sungil, angker ya, itu tempat angker banget. Ini ada beberapa tempat ya di sini, banyak sekali ya tempat-tempat yang angker. Nah, ini adalah salah satu lokasi juga yang sering saya lalui ketika saya mengambil kayu bakar di sini. Sering kali saya mengambil kayu bakar karena tiap sore, kalau zaman dulu itu tidak menggunakan gas ya, pada waktu dulu itu menggunakannya tungku ya. Jadi seringkali saya kalau sore itu mengambil kayu bakar ke tempat ini. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjutlah perjalanan yang menelusuri perbukitan yang menuju
itu tempat-tempat yang sering saya lalui dan sering saya kunjungi ya tempat-tempatnya. Nah, seperti ini. Ada patok-patok Baik kayaknya teman-teman, nih. kalau Mau waktu dibikin dulu rumahan itu atau di gimana? tempat-tempat yang sering saya kunjungi ini terdapat pohon-pohon yang besar-besar ya. Waktu dulu itu ya di sini tuh banyak pohon yang besar-besar, dan tempatnya itu masih seperti hutan belantara gitu ya, kayak karena banyaknya pohon-pohon yang besar ya di sini gitu. Tapi untuk saat sekarang pohon-pohon yang besarnya itu nggak ada ya gitu, jarang ya, kayaknya sudah pada ditebang yang pohon-pohon yang besarnya. Di sini saat sekarang ini terdapat pohon-pohon yang mungkin masih baru-baru ya, seperti itu ya. Dan di tempat ini sangat serem banget ya di tempat ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu pemakaman yang pernah saya kunjungi juga. Biasanya kalau makam di tengah-tengah pasir ini adalah makam sejarah ya. Makamnya besar nih. Ini ada makam kecil-kecil dua. Kemudian bambu. Ini juga ada makannya. Ini sini banyak makam keramat yang ada kan. Kayak gapura nih. Pintu masuk. Kita ikutin jalan ini. Ini juga ada gapura nih, nggak tahu nih bekas apa nih. Ini menuju arah makam ke makam yang tadi nih. Menuju ke makam yang tadi ini. Yang sekelilingnya kebun bambu nih. Sini saya sendirian, nggak ada yang ditemani siapa-siapa. Di sini juga ada bekas saung-saung nih.
saung-saung atau beberapa. Ini bekas saung-saung cuma udah roboh nih saung. Ya walaupun siang di sini terasa mencekam ya, soalnya ini pasir ya. Ini ada jalur buan ke sini, coba. Soalnya di pasir. Baik teman-teman sahabat YouTube di video KB ku dimanapun kalian berada, dan inilah situasi pedalaman ya, dalam pasirnya itu, dalam atau dalam bukit ya, di pertengahan bukit ya. Ini mungkin ada kalau kesananya itu lebih dalam lagi, cuma saya ini yang sering saya lalui, yang pernah saya bermain di sini ya, mencari kayu bahan di sini. Nah di sini itu ya dulunya itu kalau ini nggak seberapa ya, kalau dulu itu sangat rimbun. Pokoknya di sini tuh banyak pohon-pohon yang tinggi, yang besar. Di sini tuh banyak banget ya, tapi untuk saat sekarang ini saya perhatiin ini pohon-pohonnya itu yang besar-besar atau batas ya, nggak ada di sini. Kalau dulu itu banyak pohon-pohon yang besar, dan matahari pun nggak sampai tembus ke dalam ini nih ya, dalam hutannya ini ya. Nah karena di sini tuh saat sekarang ini banyak pohon-pohon yang baru ya, yang masih kecil ya. Oh dulu besar-besar di sini pohonnya, sampai si matahari pun nggak bisa masuk ke sini kalau waktu dulu gitu ya. Nah ini adalah tempat-tempat yang sering saya lalui, kunjungi. Nah kalau dulu nih saya seperti ini nih, ini. Nah lebih rimbun lagi, malahan ini lebih rimbun lagi. Kalau dulu ini seperti ini tempatnya, dan ini mungkin udah termasuk kawasan yang suka disebut itu di kampung halaman kami ini, orang-orang suka bilang itu Bandor Singa ya. Mungkin ini udah termasuk kawasan Bandor Singa ya, entah kenapa disebut Bandor Singa. Mungkin dulunya juga udah ada ya binatang singa itu ya dulunya, karena kalau zaman dulu itu kan belum banyak penduduk, jadi masih hutan-hutan kayak gitu ya. Jadi itu jarang ada orang-orang yang mengelolanya seperti itu ya. Jadi mungkin ada sejarahnya atau apa yang bisa sampai bisa disebut kawasan Bandar Singa. Dan di kawasan Bandar Singa ini ada salah satu pesawahan yang memang pesawahan, kalau misalkan kita itu ke sawahnya itu masuk ke tanah, nah itu sampai bisa kelelep ya, soalnya dalamnya itu dalam ya gitu, lumpur dalam ya gitu ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ya ke perjalanan kami. Dan ini juga ini lewat ke sini. Kemana nih? Di sini tuh sangat suasananya sejuk ya. Terus masih banyak suara-suara burung kayak gitu ya. Dan emang dari dulunya ini di sini tuh banyak burung, terus sejenis hewan-hewan yang pepohonan yang tupai kayak gitu ya, di sini tuh banyak banget. Nah itu. Terus suasananya sejuk karena ini suasananya itu jauh dari perkampungan ya, jauh dari perkampungan, perumahan intinya ya. Ini sangat jauh banget karena ini hampir di suasana pertengahan perkebunan atau pasir lah intinya ya itu ya. Nah, itu perhutanan kayak gitu ya, hutan kecil ya ini adalah di pertengahannya.
Baik teman-teman, kita lanjut seperti apa perjalanan kami dan suasana-suasana yang sering saya kunjungi waktu dulu. Namun suasana ini ternyata tidak serimbun waktu dulu, karena mungkin karena perubahan waktu ya, perubahan cuaca atau gimana ya, jadi suasananya sekarang kurang, nggak kayak dulu sangat rimbun banget gitu ya. Nah, seperti itu. Banyak tupai ini. Banyak tupai. Baik teman-teman, dan di tempat ini pun kami sempat menemui beberapa patok ya. Dari tadi mulai awal masuk ke perbukitan, yaitu terdapat beberapa patok yang memang sudah dikasih tanda ya, nama ya, nama-nama. Entah ada apa gerangan, kemungkinan ini si tanah-tanah ini sudah diukur ya sebagai hak milik perorangan seperti itu ya. Dan kemungkinan juga ini tanah hutan ini atau apa bukit ini akan dijadikan sebagai sarana perumahan mungkin ya, seperti itu. Karena ini hampir beberapa sudut ini ada patok nama-namanya, seperti udah diukur kayak gitu ya, dan dicantumkan nama-nama pemiliknya seperti itu. Dan kemungkinan di tempat ini sangat luas banget ini kemungkinan akan dijadikan tempat perumahan. Dan memang waktu itu saya pernah mendengar dari salah satu warga yang mengatakannya tempat ini akan dijadikan perumahan ya, gitu, seperti itu. Dan seandainya kalau misalkan satu waktu ini memang jadi perumahan, jadi setidaknya kami bisa punya atau memiliki momen-momen atau suasana sebelum tempat ini menjadi perumahannya. Dan inilah situasi lokasi yang sebelum dijadikan perumahan, kalau misalkan memang tempat ini akan dijadikan sebagai perumahan. Karena kalau dilihat dari titik-titik tadi ya, atau tempat tanda-tanda ya, patok-patok itu udah dikasih nama ya, udah diukur lah intinya ya, seperti itu. Nah itu teman-teman. Oke, kita lanjut kembali perjalanan untuk menelusuri, melihat-lihat suasana perbukitan atau pergunungan kecil ini ya, seperti ini. Nah ini udah ada tanda-tanda, ini punya plang ya Kang, tanda punya tanah pemerintahan, seperti itulah.
Sepertinya mau dibikin perumahan ini, udah pada dipatok nih. Ini suasananya seperti ini. Pohon tumbang. Ini kalau malam-malam kesini sendirian nih, kayaknya nggak berani nih. Ini jauh dari penduduk ini. Waktu dulu sih sering sih ke sini main. Tapi sekarang udah berubah ya, sangar kayak gini nih. Udah berapa puluh tahun saya nggak kesini-sini nih. Ini suasananya kayak gini. Ini saya asal jalan aja ini, nggak tahu nih kemana nih. Wah, hujan. Hujan.
Hujan guys, hujan. Ternyata hujan.